wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan Asinum di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura kayaknya sudah agak mendung deh ya. Nih aku kasih lihat. Tuh ya, kayaknya sudah agak mendung deh. Tapi kalau siang tadi itu panas, gitu. Dan di bawah juga ada yang swimming, kayak gitu. Ada yang nongkrong, kayak gitu. Jadi begitulah suasananya sore hari di Cascadia. Kali ini di Singapura tuh akan share pada teman-teman bahwa ada salah satu mbak-mbak yang bilang atau yang lagi curhat kayak gitu. Baru 2 bulan kerja di Singapura, BB sudah nyusut 7 kilogram. Intinya kayak gitu ya teman-teman. Oke. Di sini aku akan jelasin kenapa dan mengapa dan bagaimana, oke? Oke, kalian sudah mempunyai tekad yang bulat untuk bekerja ke Singapura khususnya ataupun negara-negara lain ya. Kalau sudah mempunyai tekad yang bulat, untuk tahap awal kalau sudah kita ke rumah majikan, pasti kita adaptasi ya, begitu pun juga sebaliknya majikan juga perlu adaptasi dengan kita, sama aja sih. Cuman kita lebih effort kayak gitu ya, lebih bekerja keras untuk adaptasi di lingkungan baru tersebut. Kenapa BB-nya turun sedrastis itu? Biasanya ini adalah salah satu faktornya, dan ini juga yang aku alami dulu waktu pertama kali di Singapura. Apalagi yang masih non kayak gitu tuh, kayak gitu. Biasanya faktor yang pertama itu adalah faktor adaptasi dengan majikan. Itu susah banget ya, agak susah sih. Terus yang kedua faktor dari makanan ya. Makanan kalau biasanya di Indonesia itu pagi, siang, sore, malam kita makannya nasi. Kalau di luar negeri makannya biasanya kalau pagi itu sarapannya cuman roti 1 lembar ataupun 2 lembar dan juga kopi, itu pun kalau ada, ataupun teh ataupun Milo ataupun apa-apa kayak gitu. Nah, dan di saat itu kalau cuman yang namanya kita dari kampung ke kota ke kayak di negara yang maju berkembang kayak seperti di Singapura kayak gini, kita tuh butuh adaptasi dengan mereka, bukan mereka yang adaptasi dengan kita kayak gitu. Jadi mereka itu karena mereka itu sarapannya roti, karena di negara Singapura ini semua orang tuh sibuk ya. Kalau pagi-pagi harus masak atau bla 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 kayak gitu tuh sibuk, pekerjaan banyak, rushing, kayak cepet-cepet, harus cepet-cepet kayak gitu loh ya teman-teman. Jadi kalau roti itu simple dan cepet. Masalahnya kita tidak kenyang dengan itu biasanya, karena majikannya itu dikasih jatah sehari. Misalnya di pagi ini ada loh ya yang kayak gitu, 1 hari itu cuma 2 lembar. Jadi 2 lembar roti kayak gitu. Jadi biasanya nanti beli roti yang gede itu dihitung tuh berapa hari, yang makan berapa orang. Nah kayak gitu, soalnya mereka itu kalkulatif banget ya. Semuanya itu diperhitungkan ya, di negara yang serba bagus, serba mewah itu semuanya diperhitungkan, karena mereka ngitungnya nanti 1 minggu berapa, 1 bulan berapa, 1 tahun berapa kayak gitu. Oke, itu dari faktor makanan ya. Pagi roti, terus siang nanti kita makannya paling-paling Maggi mie kalau nggak ada orang, karena kita males masak kayak gitu, atau leftover food from last night, dari kemarin kayak gitu kalau masih ada sisanya. Kalau enggak ya mungkin kita makannya simple-simple aja ya gitu. Terus nanti sore kita baru makan nasi, biasanya kan kayak gitu, karena sore semuanya di rumah, anak-anak yang sekolah sudah di rumah biasanya ya, nggak semuanya, biasanya anak-anak yang sore sudah ke rumah. Terus sir dan mam sudah pulang dari office kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Itu faktor yang pertama adalah makanan. Terus yang kedua adalah faktor dari stres ya. Kadang biasanya tuh stres. Karena kenapa? Ini yang aku rasakan dulu ya, stresnya. Stres itu biasanya karena satu, itu masih malu-malu, masih takut-takut dengan
adaptasi rumah majikan yang baru. Biasanya tuh kayak gitu. Karena itu juga yang aku rasakan dulu gitu loh. Masih malu, masih takut mau mau kerjakan ini tuh takut salah, mau kerjakan itu tuh takut salah kayak gitu-gitu ya teman-teman. Stres itu biasanya faktornya. Terus budayanya juga, terus faktor lain adalah budayanya. Budaya itu tuh semuanya tuh berbeda ya gitu. Terus adaptasi dengan majikan juga itu tuh sulit, susah banget, apalagi yang nanti kalau kita melakukan hal ini majikannya komplain, ini tuh kamu nggak benar, sudah dikasih tahu bla bla bla, semuanya kayak gitu-gitu. Itu adalah beberapa faktor yang membuat berat badan kalian turun. Terus kalian tidak nyaman ataupun tidak tenang dengan keadaan kalian. Kalian merasa rikuh, kalian merasa tertekan. Nah, itu termasuk juga stres ya kayak gitu. Karena itu juga yang aku rasakan sih dulu itu tuh sudah normal sih teman-teman ya, aku bilang itu tuh sudah normal untuk hal-hal yang pertama. Pokoknya setahun 2 tahun pertama itu kalian masih dalam tahap adaptasi teman-teman ya, itu kalian harus nahan. Nah dari sini kalau kalian bisa tahan ya, tahan bagus selama 2 tahun ini, nanti kedepannya kalian pasti pasti aku jamin oke sih ya. Nanti meskipun kalian sudah ganti majikan misalnya ya, misalnya ganti majikan gitu, misalnya kalian tuh datang ke majikan lain, kalian sudah cepat gitu adaptasinya karena tubuh kalian sudah menyerap apa ya, sudah menyerap habit kebiasaan orang sini gitu loh, sudah mulai adaptasi juga tubuh kalian yang pagi makannya nasi terus malah jadi roti kayak gitu-gitu, sudah bisa beradaptasi lah dengan culture luar negeri kayak gitu. Dan juga faktor stres itu juga amat sangat bingung juga ya, apalagi dengan stres itu bermacam-macam ya alasannya tuh. Stres karena mungkin majikannya terlalu cerewet, terus ya pokoknya kayak gitu-gitu lah ya teman-teman. Tapi kalian jangan khawatir, itu semua yang penting kalian punya rasa berani dan punya rasa tekad untuk bekerja, memang niatnya itu bekerja, pasti kalian akan sukses. Jangan khawatir, semuanya tuh ngalamin hal yang seperti itu ya teman-teman ya, bukan kalian sendiri, semuanya mayoritas, entah itu kamu Filipina, Indonesia, Myanmar, India, semuanya ngalamin kayak gitu. Yang penting kalian harus berani ngomong, jangan takut, jangan malu, itu kuncinya ya teman-teman. Jelas kalau kalian benar, kalian nggak boleh takut, nggak boleh malu, yang penting itu benar ya teman-teman. Jadi kiranya begitulah apa namanya, beberapa faktor yang mempengaruhi kalian berat badan kalian turun ya, selain dari stres, terus adaptasi, makanan, kesehatan kayak gitu. Mungkin nanti yang di rumah itu biasanya tidurnya juga agak awal. Di rumah kan jam 9, jam 10 gitu sudah pada tidur ya. Kalau di sini nanti ada yang majikannya istirahatnya awal, ada yang majikannya pukul 11, 12, bahkan ada yang jam 1 baru istirahat. Terus nanti esok harinya harus bangun pagi kayak gitu-gitu teman-teman ya. Begitulah yang menjadikan faktor kalian, beberapa faktor berat badan kalian itu menurun. Jadi tapi kalau kalian bisa beradaptasi di 2 tahun pertama aja gitu, pasti kalian akan sukses dan kedepannya akan baik-baik saja ya. Karena nanti kalau sudah sukses, pasti kalian dijamin gak bakalan mau pulang. Udah nyungsep aja di Singapura gitu ya. Gak terasa nanti sudah 10 tahun, 20 tahun kayak gitu. Bahkan ada yang di sini sudah 25 tahun, ada juga kayak gitu. Beberapa teman aku sudah lama banget gitu. Sampai umurnya sudah 55, hampir 60 kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi mungkin sekiranya begitulah beberapa faktor yang mempengaruhi berat badan kalian turun drastis ya. Kalian sabarin aja, kuatkan iman dan selalu berdoa, kuatkan tekad kalian. Ingat di kampung itu, di desa kita itu kerjaan susah, gaji juga rendah kayak gitu ya. Itu aja sih, ingat
ingat perjuangan terus lama sekali di PT kayak gitu-gitu aja, nanti pasti kalian akan betah. Dan seiring berjalannya waktu, kalian akan bisa melewati semua itu. Jadi semoga kalian semua sukses dan tahan-tahan di rumah majikan. Kalau memang enggak terpaksa banget, bertahan aja karena kalian masih dalam tahap adaptasi. Begitulah ya teman-teman. So, semoga video atau sharing dari Inem ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.